indera penanya. Ini tergantung pasiennya membutuhkannya apa ya. Cairannya ada yang namanya NaCl. NaCl itu sodium chloride ya. Kalau kalian cari NaCl, ada dia yang tulisan NaCl langsung juga ada. Kalau bukan NaCl tulisannya sodium chloride, ini juga NaCl. Ada yang tulisannya Rl, ada aserin. Itu sebenarnya fungsinya sama juga untuk menggantikan cairan, tapi di dalamnya beda. Kalau NaCl itu hanya natrium sama kalsium. Kalau Rl itu ada lebih dari 2, ada 3 kandungan atau 4 kandungan ya. Tapi fungsinya sama untuk menggantikan cairan. Sama dengan aserin. Aserin juga itu nanti sesuaikan dengan penyakit si pasiennya ya. Nah, selanjutnya ada infuset. Kalau infuset beda dengan siri yang buat transfusi darah ya. Kalau infuset ini tidak ada jaring-jaringnya di dalamnya. Kalau untuk transfusi darah dia sama seperti ini, tetapi dalamnya ada saringannya ya. Selanjutnya ada bengkok untuk buang sampah. Lalu ada plester ya. Kalau untuk fiksasinya bisa pakai plester atau sekarang sudah modern ada yang pakai 3 derem ya. Jadi bentuknya plastik, tapi ini memang harganya sedikit mahal. Jadi rumah sakit masih ada yang pakai hanya plester aja, ada juga yang sudah mulai pakai 3 derem ini. Lalu selanjutnya perlak dan pengalas. Lalu ada tourniquet nanti untuk membendung aliran penanya. Ada alkohol sweat untuk desinfeksi. Lalu lanjut ada ini aboket. Aboket modelnya ada yang seperti ini, model kupu-kupu, dan ada yang model masih seperti needle seperti ini ya. Untuk ukurannya berbeda-beda, mulai ada ukuran 16, 18, 20, 22, 24 dan 26 ya. Ada yang warnanya juga berbeda-beda. Nanti boleh kalian cari lagi, kalau nggak salah 18 itu warnanya abu-abu, kalau 20 itu warna pink, 22 warna biru, 24 warna kuning, 26 itu warna ungu. Nah, itu semakin naik, semakin tinggi ukuran, dia ukurannya semakin kecil ya. Ukuran 26 itu yang warna ungu itu biasanya untuk bayi, dia makin kecil sekali. Tetapi ukurannya makin rendah, ukuran 18 itu dia jauhnya semakin besar ya. Sama ini ukuran 20 sama 22 lebih besar yang 20. Selanjutnya ada gunting. Untuk gunting plester ada handscoon bersih, ada bak instrumen, ini untuk menyimpan alat-alat yang kecil aja biar rapi, dan ada squid 3 cc aja. Nanti tujuannya untuk misalnya ada indikasi untuk pemberian obat, langsung berikan pakai squid. Nanti kita juga ada latihan untuk membuka ampul. Jadi ini beda ya. Yang ini ampul, yang ini bentuk pial ya. Pial ini biasanya serbuk nanti dioplos pakai larutan aquabides namanya. Jadi larutan yang kemarin yang buat apa, kateter kan ada ya, jarang steril. Nah, itu biasanya dicampur ke sini, tergantung perbandingan berapa. Kalau obat pial dia sudah bentuk cairan seperti ini. Nanti jangan salah, kalau pial itu yang pial itu yang ini, kalau yang ampul yang ini ya, ampul beling. Kalau pial yang biasanya yang harus dioplos. Untuk tindakan ini tindakannya bersih saja, tidak steril. Oke, untuk praktik seperti biasa kita mulai dari tahap prainteraksi, interaksi tahap kerja sampai ke tahap evaluasi ya. Jadi tahap prainteraksi kita identifikasi pasiennya dulu, kita verifikasi. Apalagi kalau kita mau memberikan obat itu ada namanya, yaitu
6 benar pemberian obat ya. Jadi kita harus perhatikan benar obat, benar dosis, benar pemberian, benar rute dan sebagainya. Ada 6 cara benar pemberian obat. Jadi sama seperti tindakan lainnya, kita harus verifikasi datanya dulu. Kalau pasiennya sudah pasti sesuai anjuran pasien itu yang mau dilakukan pemasangan infus, baru kita lakukan pemasangannya. Oke, kita mulai. Pertama dari tahap prainteraksi kita kontak dulu. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Suster Imas yang berjaga dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Kita tanya dulu nama pasiennya. Nama Bapak siapa Pak? Oke, pasiennya menyebutkan tanggal lahirnya berapa, lalu kita cocokkan dengan gelang pasiennya. Nah, sudah cocok, pasiennya benar pasien yang akan mau dilakukan, baru kita sampaikan tujuan kita. Baik Pak, di sini tujuannya saya akan melakukan pemasangan infus. Tujuannya adalah untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh Bapak melalui vena Bapak ya. Jadi waktunya kurang lebih 10-15 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah Bapak bersedia? Jika sudah bersedia, saya izin menyiapkan alat terlebih dahulu. Oke, kita persiapkan alatnya. Jangan disenggol, ada apa? Sini, cepetan. Oke, setelah alatnya selesai, Tuh kan. Kalau alatnya sudah selesai, sebelum ruangan kita jangan lupa Jelas banget. cuci tangan dulu. Cuci tangan 6 langkah, ya semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Oke, ingat semua ya. Harus ingat karena itu adalah salah satu tindakan yang dibintangi di daftar tulis. Nah, setelah itu jangan lupa apa? Setelah cuci tangan, komunikasi dulu atau privasi? Privasi jangan lupa. Setelah privasinya kita jaga, lalu kita sampaikan ke pasiennya. Baik Pak, untuk alatnya sudah siap. Ada baiknya sebelum melakukan tindakan kita membaca doa terlebih dahulu ya. Jadi doa dulu, sesuaikan dengan agama pasiennya. Misalnya agamanya Muslim, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baru kita siapkan alatnya. Yang pertama perlu kita siapkan adalah kita gunting plester dulu ya. Ini kalau misalnya belum pakai yang ini, nanti saya ajarkan juga yang pakai 3DM. Untuk plester, jadi untuk fiksasi yang tengah kita buat dulu lubang seperti ini. Ya, jadi biar mempermudah kita nanti pada saat sudah menusuk, kita boleh lekatkan di mana, misalnya yang lebih terjangkau, boleh di dekat, di meja ataupun di baki juga boleh. Lalu itu nanti untuk merapikannya juga boleh kita dekatkan. Nah, setelah itu baru boleh. Untuk ini saya lupa tadi, seharusnya kita gulung terlebih dahulu ya sebelum kita bawa ke pasiennya. Besar sekali. Ya, jadi nanti bawa ke pasiennya udah bentuk seperti ini. Jadi nanti lebih mudah untuk saat
eh, jadi kita berikan alas. Untuk posisi pasiennya, posisikan pasien senyaman mungkin. Misalnya pasiennya nyamannya sambil tiduran atau semi powder atau sambil duduk, tapi biasanya kalau sambil duduk sedikit sulit ya, biasanya kalau tidak tiduran semi powder. Terus kita perhatikan, misalnya tangannya mau diambil sebelah kiri, berarti kita harus lebih dekat ke pasien, berarti kita sebelah sana aja. Kalau misalnya sebelah kanan, ya berarti kita lebih dekat ke pasiennya sebelah kanan, jadi posisi pasiennya. Jadi biar untuk mempermudah pada saat kita mengambil memasang infusnya. Nah, setelah itu kita buka maaf. Sebelum buka ini kita pasang handphone dulu ya. Walaupun ini tindakannya bersih, kita pasang handphone dulu. Jadi tadi siapkan plester, setelah itu baru siapkan perlak, pakai handphone, siapkan bengkok, terus kita buka. Oke. Walaupun prinsipnya bersih, nah ini kan masih ada penutupnya ya, penutup bagian atas dan bagian bawahnya masih ada needle-nya juga. Ini jangan, walaupun dia prinsipnya bersih, jangan sampai terkontaminasi, maksudnya kena ke benda lain ya. Jadi pastikan masih tertutup. Nah, sebelum kita tusukkan ke cairan NaCl-nya, kita turunkan dulu. Jadi biar dia nanti tidak mengalir pada saat sudah ditusukkan. Selanjutnya kita tusukkan. Kalau untuk NaCl ada yang bentuknya karet seperti ini. Jadi dia biasanya tertutup kayak gini semua, logam dua-duanya masih tertutup. Nanti kita buka salah satu lalu kita tusuk. Ada juga yang bentuknya langsung dari bahan seperti ininya, jadi ada tutupnya gitu. Jadi sama aja sih sebenarnya, nanti kita buka salah satu langsung kita tusuk. Selanjutnya adalah kita menusukkan ke salah satu sisinya. Nah, setelah itu baru kita tekan dulu, kita isi setengahnya boleh. Setelah itu baru kita gantung terlebih dahulu dan kita alirkan agar nanti pada saat kita masukkan ke penanya tidak ada gelembungnya ya. Kita alirkan dulu. Nah, sambil kita pastikan bahwa di sini tidak ada gelembung udaranya ya. Tuh. Nah, ini sudah tidak ada. Kalau misalnya ada udara boleh kalian alirkan terus, tapi kalau sudah terlalu banyak mungkin kalian bantu dengan boleh maksudnya dijentik-jentik seperti ini sampai si gelembungnya ke bawah gitu ya. Intinya pada saat kalian mau masukkan ke aboketnya nanti tidak ada lagi gelembung udaranya. Nah, untuk itu boleh ini kalian taruh dulu di tiang infusnya, tapi usahakan jangan si ujung ininya jangan terkena kasur ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya kita mulai untuk pemasangan infusnya. Ini jangan lupa didekatkan agar tidak susah nanti. Nah, sudah dekat. Setelah itu kita lihat ya, pasiennya usahakan suruh menggenggam terlebih dahulu ya. Untuk pena yang akan ditusuk di sini ada yang namanya pena basalica, pena cephalica dan mediana cubitti ya. Jadi kalau pena basalica adalah pena yang sejajar dengan
Ibu jari, sapalikas dengan kelingking dan mediana cognitis biasanya terdapat di tengah. Nah, itu pena yang akan kita tusuk. Setelah itu untuk penusukannya adalah 30 sampai 45 derajat Celcius. Jadi cukup seperti ini, 30 sampai 35, jangan seperti ini. Ya, ini hanya 30 sampai 45. Ya, kalian harus tahu bahwa kalau si jarum ini tuh di dalamnya adalah plastik. Jadi nah, ini ada plastik, baru di dalamnya jarum. Jadi nanti yang kita tinggalkan adalah si plastiknya. Jarumnya kita ambil, ya. Untuk tekniknya, karena ini teknik needle, ini nanti kalian lihat untuk yang runcingnya. Ini kalau masih bagus biasanya kelihatan jarumnya. Yang arah runcingnya itu ke atas. Jadi nanti pastikan dia ke atas yang runcingnya. Jadi tinggal tusuk seperti ini. Tapi kalau untuk modelnya yang kupu-kupu, karena di rumah sakit sudah modelnya seperti ini. Nah, nanti ini kita buka dulu seperti ini. Cara pegangnya adalah dua jari ini di depan sini, satunya di belakang untuk mendorong. Ya, ini kalau model yang si kupu-kupu. Sama, dia masih ada plastiknya karena yang akan ditinggal adalah si plastiknya. Ininya yang runcingnya menghadap ke atas, baru kita pegang ini, nanti kita dorong dengan 30 atau 45 derajat Celcius. Untuk tekniknya ya. Nah, selanjutnya sudah kita siapkan, kita sudah dapat. Kalau untuk melihat penanya, kita lihat pena itu yang berwarna biru ya. Coba lihat masing-masing. Kalau mengepal itu akan sangat terlihat jelas. Kita cari pena yang lurus, jangan yang bercabang. Nih, misalnya seperti saya nih, ini lurus, terus ini terus ada cabang di sini. Bisa dilakukan di sini ataupun di sini. Kalau dia ada percabangan, kita tusuknya di atas cabangnya ini, baru nanti ke sini sampai ke sini percabangannya. Tapi kalau di sini sama, nanti kita ukur, berarti dia mulainya dari bawah. Jadi nanti pada saat ditusuk ukurannya sesuai sampai ke sini. Jadi bukan di pertengahan ya, kita mulai tusuknya dari bawah. Terus kalau ada percabangan, mulai dari bawah percabangannya. Gitu. Jadi bukan belok ke sini, dia nggak bakal bisa belok-belok. Pastikan cari pena yang lurus. Ya. Oke, sudah pastikan, sudah kita lihat pena pasiennya sudah terlihat, kita sudah yakin akan menusuk di situ, baru kita gunakan tourniquet. Untuk penggunaan tourniquet itu biasanya di atas 2 atau 3 jari di atas tempat penusukannya. Jadi kalau tadi mau nusuknya di sini berarti 2 atau 3 jari lah biasanya. Berarti di pergelangan tangan sini ya. Sini mulai kita pasang tourniquetnya, sambil pasiennya kita anjurkan untuk tetap menggenggam. Jadi pasiennya posisinya menggenggam seperti ini, sambil kita bendung dengan tourniquet. Ya, pasiennya tetap menggenggam. Setelah itu baru kita desinfeksi pakai alcohol swab. Jadi kalau kita sudah pasti, soalnya didapat di sini nih. Ini untuk dari pasiennya kita desinfeksi dengan searah jarum jam. Setelah itu baru kita lakukan penusukan, ya. Nah, kalau kita sudah pasti penusukannya tadi 30 derajat. Sebelum kita tusuk, pasiennya kita beri aba-aba. Baik Pak, kita mulai masukkan jarumnya ya Pak. Untuk menahan rasa sakit, Bapak bisa tarik napasnya ya Pak. Kita masukkan tusukan pertama, kita dorong sedikit, jangan sampai habis di sini,
biasanya kalau dia sudah benar masuknya ke pena, dia akan keluar darah di ujung sini. Kalau sudah keluar darah, bisa kita tarik, ya, tarik jarumnya. Ini tetap kita dep, ini kita dorong si plastiknya. Lalu kita dep bagian atasnya, ini jarum kita buang, ya. Nah ini darahnya biasanya sudah mulai keluar. Jadi jangan lupa kita dep bagian atasnya atau kita tekan agar darahnya tidak mengalir. Lalu kita buka si tourniquetnya. Nah, tourniquetnya sudah kita buka, lalu kita ambil yang impusnya tadi. Baru kita masukkan. Nah, sebelum kita fiksasi, kita alirkan dulu. Kalau sudah benar masuk ke pena, biasanya dianya menetes. Nah, nanti kita sudah pasti kita tutup lagi, klem lagi, baru kita fiksasi atau kita plester. Nah, seperti ini. Lalu biar rapi, nanti kita pasang plester di sini. Setelah itu jangan lupa diberi tanggal. Jadi kita tahu kapan pemasangannya. Jadi biasanya 3 hari atau paling lama 5 hari. Kalau tidak ada tanda-tanda kreditis atau tanda-tanda pembengkakan, kalau dia tidak ada bengkak, tidak ada panas, tidak ada seperti tanda-tanda infeksi itu, nah itu berarti dia masih bisa 3-5 hari. Setelah itu biasanya wajib diganti. Gitu ya, misalnya pasien yang 5 hari masih ada, biasanya dipindah. Bisa pindah ke sebelah kanannya lagi, seperti itu. Oke, sampai sini baru bisa kita bereskan. Mulai dari dulu ya. Obat. Nah, misalnya dia dapat obat ampul ranitidin nih. Untuk penghitungan dosis obat nanti ada materinya lagi ya. Saya tadi nggak untuk dosis obat karena tidak masuk ke dalam cairan dan alkohol tadi. Tapi nanti kalian mungkin di semester 2 atau semester 3 nanti akan bertemu dengan penghitungan dosis obat. Ya. Jadi untuk misalnya pasiennya dapat ranitidin, boleh pakai fluid 3 cc, ya. Jadi nanti untuk mematahkan ampul juga ada tekniknya, ya. Jadi pastikan cairannya sudah jatuh ke bawah semua, jadi tidak ada yang masih seperti ini, masih di atas. Jadi pastikan si cairannya sudah masuk ke bawah semua, seperti itu ya. Nah, kalau dia sudah turun semua, untuk kita cara moteknya atau cara matahinnya, pastikan sih yang matanya itu berada di atas antara jempol kita. Jadi nanti dia akan mudah. Kalau dia tidak terlihat matanya misalnya di bawah, itu biasanya sulit karena ini bagian kayak penandanya tuh sudah ada. Kalau kita lihat dekat lebih dekat sudah ada seperti untuk membukanya gitu. Jadi nanti posisikannya arahnya menghadap ke atas. Jadi nanti kita tinggal mudah seperti ini. Terbuka.
Baru setelah itu kita ambil sesuai dosis obatnya, nanti ada perhitungannya. Baru setelah itu kita untuk masukkannya, ini memasukkannya lewat bolus ya. Jadi ini dibuka, biasanya sebelum itu kita desinfeksi dulu pakai alkohol swab. Nah baru nanti kita masukkan lewat bolus. Nah ini biasanya boleh diturunkan dulu atau diklaim dulu si cairan infusnya, baru kita masukkan perlahan ya. Kalau misalnya obatnya seperti antibiotik, ceftriaxone dan sebagainya, itu biasanya pedih ya, perih. Jadi harus pelan-pelan, kita dorongnya pelan-pelan, perlahan kita dorong. Setelah habis baru nanti kita lap lagi, baru kita tutup kembali. Itu untuk cara pemberian obat ya. Oke, setelah itu pemasangan infus sudah selesai, pemberian obat sudah selesai. Jangan lupa kita rapihkan. Baru kita evaluasi pasiennya, bagaimana perasaannya dan sebagainya. Oke, sampai sini paham? Paham. Untuk pemakaian 3 derem, kalau ini kan pakai plester. Nanti kalian kalau ketemu seperti ini, ya sama aja, mudah aja sih sebenarnya, tinggal dibuka. Tourniquet, oh ya. Jadi bentuknya seperti ini. Misalnya ini tidak ada plesternya ya, baru kita mau mulai memasang. Terus kita pasangnya pakai 3 derem. Nah ini tinggal kita buka aja sampingnya, nanti baru kita nah seperti ini. Jadi dia lebih gampang sebenarnya, tinggal ditarik aja. Tinggal dirapihkan. Kalau kepantong dia tidak terlalu lengket, nanti baru tinggal ditarik sisi kiri kanannya. Nah, dia kalau ke kulit lengket, tapi karena ini ke pantong tidak terlalu lengket. Nah, jadi bentuknya transparan ya, kalau pakai 3 derem tidak terlihat. Jadi nanti bisa difiksasi lagi sebelah sini pakai plester juga untuk mengasih tanggalnya ya. Perbedaannya pakai plester ataupun pakai 3 derem. Oke, selanjutnya kalau kita sudah bisa masang, kita harus bisa melepasnya. Untuk meng-up atau melepas, kita hanya butuh perlat, bengkok, alkohol swab, dan plester. Misalnya pasiennya mau pulang, kita harus up dulu. Upnya
kita buka dulu si 3 dermnya, tapi jangan sampai si infusannya kecabut ya, karena belum. Nanti kalau pada saat mencabutnya kita lakukan pengedepan atau penekanan di area yang ditusuk ya. Jadi ditekan, baru kita tarik perlahan. Tarik nafas ya Pak. Nah setelah itu baru kita tapi sebelum menarik jangan lupa, misalnya dia masih ada NaCl-nya, kita matikan dulu ya. Setelah itu baru kita dep sekitar 1-2 menit agar tidak perdarahan ya. Kalau kasusnya misalnya darahnya sampai kemana-mana, berarti dia kurang ngedepnya, dia masih perdarahan, sudah dilepas. Nah itu biasanya darahnya bisa kemana-mana. Kalau sudah yakin perdarahannya tidak lagi mengalir, boleh kita plester ya. Jadi pastikan dulu perdarahannya sudah aman, baru kita plester, baru nanti kita bereskan untuk si infusetnya. Untuk buang jarum bekas aboket tadi kemana? Ya, ke safety box. Kemarin waktu pas di awal sudah belajar kan tentang tempat sampah-sampah, sama misalnya cairan infus yang kayak kalau terkontaminasi darah bisa ke plastik. Kalau yang terkontaminasi mana? Plastik kuning ya. Kalau yang tidak, biasanya misalnya bekas aboketnya bisa ditaruh di tong sampah yang warna hitam. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nanti kalau mau coba satu-satu boleh di lab mandiri, tapi kalau bisa sih didampingi kalau ada saya ya. Kalau misalnya kita mainkan atau kita misalnya biasanya ada perawat yang menarik ininya ya, biasanya bisa si udaranya bisa naik, misalnya ada udara di sini. Jadi kita klaim dulu nih si tetesan infusnya, baru kita misalnya ada udara di sini, putar sedikit, nanti udaranya bisa naik. Ataupun kalau misalnya dia banyak di sini, bisa kita cabut dulu, kita alihkan ke bengkok, nanti kita masukkan lagi di sini. Yang penting tidak ada udara. Jadi metodenya bisa seperti itu aja sih. Biasanya nih baru adik-adik magang ada lepas dulu dari si aboketnya, terus kalian alirkan. Yang ada di aboketnya boleh kalian gunakan spuit, misalnya ada gumpalan di sininya biasanya. Suka ada gumpalan darah, nanti kalian pulling namanya tadi, bisa kalian tarik dulu. Nah biasanya si darahnya ikut keluar. Nanti kalau udah lancar lagi, sambil kalian dep, kalian lepas, kalian sambungkan lagi ke ininya. Itu biasa kalau caranya macet. Tapi kalau belum ada terjadi gumpalan, kita mainkan di sini aja, idenya sudah bisa masuk lagi sih. Tapi kalau ada terjadi gumpalan, mau tidak mau tadi harus kita tarik dulu pakai split yang gumpalan yang ada di sininya. Jadi kita tarik dulu. Ataupun kalau udah ditarik masih mampet-mampet, ternyata gumpalannya ada di sini, bisa kita dorong pakai split. Tanda-tanda plegitis tadi saya sebutkan, kalau ada tanda-tanda tangannya bengkak, panas, kebiruan, itu lebih baik dipindah infusnya. Atau pada saat pas baru menusuk, dialirkan beberapa menit sudah bengkak, nah itu dicopot saja karena bisa terjadi plegitis. Kita